dimanapun kaki berpijak, di situ ilmu kita sampaikan, kebaikan kita sebarkan. Siapa yang pernah hidup di Sudan, dia akan bisa hidup dimanapun. Dari fasilitas segalanya itu terbatas, tapi sumber keilmuan di situ insya Allah justru jadi sesuatu yang sangat bernilai. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan wawancara eksklusif di Tribun Lampung. Seperti biasa nih Tribuners, kalau wawancara eksklusif kita ini selalu menghadirkan narasumber yang akan membahas salah satu topik yang menarik. Nah, dan seperti kita ketahui nih ya, ada salah satu topik yang menjadi perhatian tidak hanya masyarakat Indonesia saja, bahkan jadi perhatian masyarakat internasional. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Lampung di Sudan, yaitu Bang Muhammad Yusuf Abdullah. Halo Bang Yusuf. Halo, selamat sore. Ya, Bang Yusuf gimana nih kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Oke, nah tidak perlu berlama-lama nih ya, langsung saja kita beralih kepada pembicaraan di wawancara eksklusif ini. Bang Yusuf ini kan merupakan Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Lampung di Sudan nih Bang. Boleh diceritain gak sih Bang gimana sih awal mulanya Bang Yusuf bersama dengan kawan-kawan ini bisa berkuliah di Sudan? Oke, kalau saya pribadi kuliah di Sudan dapat beasiswa dari kampus International University of Africa yang ada di ibu kota Khartoum, itu melalui Pondok Pesantren Al Buruj yang ada di Jawa Tengah. Nah, kalau teman-teman yang lain kurang lebih sama, dapat beasiswa juga, tetapi dengan jalur yang berbeda-beda di Indonesianya. Oke, nah tadi kan Bang Yusuf bilang nih pakai apa namanya melalui jalur beasiswa. Kalau Bang Yusuf sendiri beasiswanya yang seperti apa sih Bang? Apakah full funded atau seperti apa? Oke. Beasiswa yang kami terima di Sudan, terutama di kampus saya, di IUA kita sebutnya, itu adalah beasiswa pendidikan, jadi pendidikan gratis, juga ada asrama, dan ditambah makan 3 kali sehari. Yang bayar itu cuma daftar ulang tiap semester, sekitar $10. Oke, jadi memang biayanya itu hanya bayar untuk biaya apa ya istilahnya daftar ulang setiap semester tiap bulannya. Nah itu ada kayak maksimal Hmm. waktunya nggak? Kan biasanya beberapa beasiswa kayak menuntut 4 tahun saja. Lebih dari itu berarti udah di luar dari biaya beasiswa. Nah gimana itu kalau untuk Bang Yusuf sendiri di sana? Kalau sistem di kampus kami sendiri pada awalnya itu tidak ada batasnya, tapi beberapa tahun terakhir ada kebijakan pembatasan. Misalnya kalau sudah beberapa kali dia tidak lulus eh, semester, maka itu akan dikenakan denda. Tapi beasiswanya tetap berlanjut, cuma bedanya adalah ada semacam punishment atau hukuman atas mata kuliah yang tidak lulus berulang kali Oke. dengan membayar denda. Nah, Bang Yusuf tadi kan ngejelasin nih bahwasannya katanya beasiswanya ini ada beberapa jalur. Nah, kalau Bang Yusuf sendiri itu kan jalurnya seperti apa, Bang? Mungkin lewat hafalan Al-Qur'an kah atau lewat esai kah atau lewat tes tertulis tuh, Bang? Kalau kami sendiri dari Pondok Pesantren Al Buruj Jepara, kalau saya itu tesnya sebenarnya tes kemampuan umum aja bahasa Arab, jadi kemampuan berbicara bahasa Arab dasar dan juga materi-materi bahasa Arab dasar baik itu tulis ataupun lisan. Oke. Nah, kalau boleh Kalau tahu beberapa ini Bang Yusuf ya, sendiri ini di jenjang S1 kah atau S2, Bang? Kalau boleh tahu? iya di jenjang S1 sekarang semester 7, Oke, jurusan apa nih Bang Yusuf kalau boleh tahu? jurusan tafsir Al-Qur'an. Oke, nah boleh diceritain nggak sih Bang seperti apa sistem pendidikan dan juga suasana kuliah di Sudan itu apakah berbeda dengan di Indonesia atau ada hal-hal baru gitu ternyata yang ditemukan pas kuliah di Sudan nih Bang Yusuf? Kalau kuliah di Sudan sebenarnya sistem perkuliahannya kurang lebih sama. Mungkin yang berbeda adalah di kampus kami sendiri di IUA itu adalah sistem ujiannya yang sudah menggunakan komputer, jadi cenderung lebih mudah dan lebih simpel. Yang kedua, yang menarik dari Sudan ini adalah mahasiswa di Sudan itu bukan belajar hanya di kampus, tapi ada juga kegiatan di luar kampus yang kita sebut kajian, gitu atau daras dengan para syekh dari Sudan ataupun dari negara lain seperti Arab Saudi, dari Yaman ataupun dari
Suriah dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin yang menarik ya di Sudan. Jadi suasananya itu keilmuannya bukan hanya di kampus, tapi ketika pulang kampus, misal jam 12 siang, setelah itu istirahat, nanti pada asar ada banyak lagi kajian dengan para syekh di luar kampus seperti itu. Jadi Oke, suasana jadi keilmuannya hampir di, eh, Oke, jadi hampir 24 jam itu memang banyak pembelajaran yang dilakukan ya, berbeda dengan di Indonesia gitu kan. Terus tidak ya. hanya di dalam ruangan kelas saja, tapi juga di luar ruangan itu banyak sekali kegiatan yang dilakukan nih Bang Yusuf. Nah, kalau per semesternya sendiri, apakah dia tuh sama kayak di Indonesia? Semisal kayak semester awal itu dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni gitu. Apa beda ini untuk bulan-bulannya per semester ya kalau di Sudan? Oke, yang cukup unik di Sudan pas saya datang 2019. Sebenarnya dari 2019 itu di Sudan udah ada konflik politik yang ngebuat perkuliahan itu nggak begitu lancar. Jadi kita sempat awal itu 1 tahun hanya 1 semester. Jadi enam Oke. bulan mulai, 6 bulan kemudian berhenti karena kondisi politik dan setelah itu kita 1 tahun 3 semester gitu. Jadi bulannya itu nggak bisa dipastikan. Pengumuman-pengumuman itu tuh berkala dari kampus melihat situasi dan kondisi. Oke, jadi kalau di Sudan memang melihat situasi dan kondisi di daerah sana ya seperti apa, karena kita tahu memang rawan sekali dengan konflik-konflik yang terjadi, apalagi seperti saat ini. Buktinya Bang Yusuf ini sekarang sedang di mana nih Bang, kalau boleh tahu Bang? Sekarang sedang di asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur, baru sampai juga tadi pagi alhamdulillah dari setelah evakuasi dari Sudan ke Jeddah Arab Saudi dan pagi ini sampai di Jakarta. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan seperti apa suasana kuliah di Sudan, terus juga sistemnya seperti apa, dan ternyata Bang Yusuf ini keren loh Tribuners karena dia ini bisa kuliah di Sudan ini karena mendapatkan beasiswa bersama dengan teman-teman yang lain dari Provinsi Lampung dan juga beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, Bang Yusuf, kalau boleh tahu nih Bang, apa sih Bang sebenarnya yang mendasari Bang Yusuf memilih untuk kuliah di Sudan gitu? Kenapa memilih Sudan? Padahal kan seperti kita ketahui bahwasannya banyak sekali sebenarnya negara-negara lain yang menawarkan beasiswa gitu Bang. Oke, jadi sebenarnya keutamaan Sudan itu secara umum seperti keutamaan negara Timur Tengah yang lain. Artinya sumber keilmuan untuk mempelajari Islam itu bisa dibilang lebih dekat gitu kepada sumbernya gitu. Karena banyak syekh dari negeri Arab tuh berkumpulnya ya di Timur Tengah itu sendiri. Kalau hal-hal lainnya adalah keutamaan Sudan diantaranya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab di Sudan ini, walaupun Sudan ini ada di Afrika, orangnya juga kebanyakan Afrika atau campuran Arab dan Afrika, tapi bahasa Arabnya justru bisa dibilang termasuk yang paling fasih, yang paling fusha. Oke, jadi memang bisa dikatakan memilih Sudan karena lebih dekat dengan keislaman seperti itu ya, karena berhubungan dengan jurusan Bang Yusuf sendiri. Nah, terus Bang Yusuf emang dari sejak kapan nih Bang kepikiran untuk kuliah di Sudan? Apakah itu dari tawaran dari guru waktu di pondokan atau itu karena ajakan teman atau emang karena pribadi nih ngelihat beberapa artikel atau ngelihat beberapa pengalaman dari kakak tingkat terus akhirnya, wih saya pengen loh kuliah di Sudan. Bisa diceritakan nih Bang kepada Tribuners di rumah? Kalau saya pribadi justru ingin ke Sudan itu kurang lebih 2 bulan sebelum akhirnya berangkat. Gitu. Jadi waktu Oke. itu ketika ada tes untuk mengikuti di negara lain, di Timur Tengah yang lain, dapat juga kesempatan untuk mengambil beasiswa di Sudan. Akhirnya setelah ternyata alhamdulillah lulus di kedua negara itu, akhirnya banyak cari tahu lagi tentang Sudan dan akhirnya memilih untuk ke Sudan. Jadi kurang lebih eh, di bulan ke-6 atau ke-7 2019 kepikiran mau ke Sudan, lalu di bulan Agustus 2019-nya langsung berangkat ke Sudan. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang ternyata Bang Yusuf ini tidak hanya daftar Sudan ya Bang ya, daftar ke beberapa negara lain juga di Timur Tengah ya Bang? Ya, ada 2 negara di Mesir dan di Sudan. Oke, luar biasa nih ceritanya ya. Nah, selama kuliah di Sudan, kan kita tahu nih Bang, antara Indonesia dan Sudan tentu aja memiliki perbedaan, mulai mungkin dari culture atau budayanya, terus juga mungkin kendala bahasa itu bisa saja terjadi. Nah, selama kuliah di Sudan sudah beberapa tahun ini, kesulitan apa sih Bang yang dialami oleh Bang Yusuf? Apakah mungkin shock culture pas baru datang atau seperti apa?
Mungkin ada dua hal ini ya utama ya. Pertama dari cuaca, yang kedua dari fasilitas umum. Kalau dari cuaca ini di Sudan ada dua musim, musim panas dan musim dingin. Yang keduanya ekstrim. Itu pasti jadi sesuatu yang bikin shock banget ketika tahun pertama di Sudan. Karena musim panasnya itu bisa sampai 45 derajat, Wah, musim dinginnya sampai 10 derajat. Jadi sedrastis itu naik dan iya. turunnya. Itu yang pertama. Yang kedua fasilitasnya, Sudan kan bisa dibilang termasuk negara yang tertinggal secara kemajuan teknologi dan sebagainya. Jadi fasilitas di sana sangat-sangat terbatas, baik itu transportasi umum ataupun fasilitas yang lain. Gitu. Oke, jadi memang ya kerasa banget nih ya perbedaannya antara ketika kuliah atau belajar di Indonesia dan juga di Sudan karena tadi sudah disebutkan terutama cuaca ya karena kan kita tahu kalau di Indonesia sendiri ini apa iklim tropis yang memang kalau panas ya standar, kalau dingin juga ya musim hujan biasa gitu kan ya nggak terlalu dingin. Nah, waktu pertama kali datang apa? Musim apa nih kalau boleh tahu, Bang Yusuf? Pertama kali ke Sudan sisa-sisa musim panas. Tapi Oke, itu jadi udah sangat panasnya panas luar banget sih, biasa itu 30. sampai 45 derajat gitu ya di Sudan ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan budaya, mungkin kan beberapa negara itu menganut budaya seperti misalkan tata cara makan atau jam apa seperti jam malam dan sebagainya. Antara Sudan dan Indonesia sendiri itu apakah ada perbedaan yang begitu jauh atau tidak ada, Bang? Mungkin gini ya, kebiasaan makannya. Makannya orang Sudan tuh beda sama orang Indonesia. Mereka itu pagi-pagi itu minum teh. Jadi suka nge-shai ya, bahasa Arabnya shai. Kita sebutnya nge-shai, pagi-pagi itu minum teh atau ngopi. Nanti mereka baru sarapan tuh jam 10 siang, jam 10 Oke. pagi. Mm, 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 mm. Oke, jadi Baru memang setelah itu sore digabung dengan makan malam. oke. Nah, Dan nih itu Bang Yusuf, ini kan Bang Yusuf ya, kuliah di Sudan karena dapat beasiswa juga nih ya. Waktu awal-awal bisa terpilih menjadi salah satu pemegang beasiswa untuk bisa kuliah di Sudan. Seperti apa sih Bang reaksi dari orang tua Bang Yusuf? Apakah langsung Bang Yusuf mendapatkan dukungan atau mungkin orang tua ini ada kekhawatiran yang dirasakan karena seperti kita ketahui kan negara Timur Tengah ini memang sebenarnya agak sedikit rawan konflik seperti itu. Sebenarnya orang tua sejak awal mendukung ketika ada keinginan untuk ke Timur Tengah. Tapi memang ketika akhirnya ada pilihan antara Mesir dan Sudan itu sih yang jadi kekhawatiran juga mungkin ya dari orang tua. Karena dari awal pinginnya ke Mesir kok tiba-tiba malah pilih Sudan, itu yang dipertanyakan sama orang tua. Tapi ketika disampaikan alasannya beberapa hal, akhirnya orang tua mendukung. Oke, jadi memang awalnya orang tua ini sempat khawatir ya, hampir tidak mendukung lah bisa dikatakan seperti itu ya Bang Yusuf ya. Karena memang ngelihat Lebih kok. Mm-mm. tepatnya mempertanyakan sih kenapa tiba-tiba ke Sudan gitu. Kan sebelumnya Oke, pinginnya ke Mesir. oke. Gimana nih cara Bang Yusuf meyakinkan orang tua Bang Yusuf dan akhirnya orang tua ini mengizinkan gitu? Sebenarnya sederhana sih, cuma bilang karena pinginnya ke Sudan ada beberapa hal yang nggak bisa disebutkan, akhirnya oh ya udah dengan cukup Oke. mudah lah untuk meyakinkan, alhamdulillah. Iya, jadi cukup mudah lah ya untuk mendapatkan dukungan dari orang tua akhirnya bisa berkuliah di Sudan. Nah, seperti kita ketahui kan banyak sekali nih pemberitaan saat ini yang menyatakan bahwasannya di Sudan ini kan sedang ada gencatan senjata atau timbul konflik lah di dalam negara tersebut. Nah, sebenarnya dengan adanya konflik itu apa efek yang dirasakan nih oleh para mahasiswa di sana? Mungkin Bang Yusuf nih Bang, dari Bang Yusuf sendiri apa Bang yang dirasakan efeknya? Mungkinkah ada perasaan trauma dan sebagainya Bang Yusuf? Ketika kemarin kita masih terjebak di dalam perang ya di ibu kota Khartoum, itu juga kan karena memang kampus itu jadi sekitaran kampus itu jadi arena pertempuran kedua pasukan yang berperang gitu. Jadi di depan mata kita tuh kita lihat mereka baku tembak, mereka ada pesawat tempur, itu membuat kita trauma. Kalau saya sendiri kepikiran untuk kayaknya nggak bakal berani untuk kembali ke Sudan gitu, karena artinya kalau kembali ke Sudan lagi harus siap ada di kondisi yang sama. Tapi entah kenapa ketika udah beberapa hari keluar dari Sudan dan sudah sampai di Indonesia, keinginan untuk ke Sudan itu ada lagi gitu. Dengan Oke. keyakinan bahwa konfliknya akan segera selesai dan bisa kembali kondusif lagi. Tapi tentunya trauma itu ada, nanti pasti jadi pertimbangan juga apakah akan kembali ke Sudan lagi atau enggak.
Oke, jadi memang bisa dijelaskan nggak sih Bang Yusuf situasi seperti apa sih yang terjadi di sana? Tadi kan Bang Yusuf ceritakan bahwasannya sampai di kampus Bang Yusuf sendiri aja itu jadi medan perang seperti itu ya Bang? Berarti ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan di kampusnya Bang Yusuf sendiri? Lebih tepatnya di sekitar kampus, jadi di luar area Hmm. luar kampus itu, jadi tempat arena pertempurannya. Jadi kita memang melihat sendiri kedua pasukan itu lewat konvoi dengan mobil yang isinya banyak senjata perang, baik itu RPG ataupun setiap pasukan itu juga membawa AK-47, itu kita lihat di depan mata kita sendiri, bahkan kita berpapasan gitu. Itu suasananya eh, suasana yang mungkin nggak bisa kita bayangkan kecuali setelah ada di situ gitu. Bahkan rasanya ketika ada di situ tuh kayak sedang ada di dalam game. Oke. Ada, walaupun ya alhamdulillah sejauh ini selama kita berpapasan dengan pasukan, mereka pun nggak mengusik kita sama sekali gitu. Dan mereka lewat, kita lewat. Oke, jadi memang mereka nggak mengusik ya dengan orang-orang yang tidak terkait dengan permasalahan mereka. Cuman memang mungkin dari mahasiswa-mahasiswa yang menyaksikan secara langsung, apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia kan memang bisa dikatakan sebagai salah satu negara yang damai. Kita nggak pernah melihat situasi yang sampai separah itu. Tentunya akan menimbulkan efek mental yang luar Ya, biasa ya, Bang Yusuf ya. Bagi Bang Yusuf dan juga teman-teman ini benar-benar. terutama yang berkuliah di Sudan di sana ya. Dan bahkan Bang Yusuf sendiri sempat kepikiran ya untuk berpikir kembali apakah akan kembali ke Sudan atau tidak, seperti itu ya Bang Yusuf. Ya benar sekali. Oke, Bang Yusuf nih, dengan situasi dan kondisi yang di Sudan seperti yang tadi Bang Yusuf sudah sebutkan ya, bisa diceritakan nggak sih awal mula atau kronologi ketika proses evakuasi Bang Yusuf dan juga rekan-rekan akhirnya bisa kembali lagi nih ke Indonesia? Seperti apa Bang, bisa diceritakan kepada Tribuners di rumah? Jadi di hari-hari awal peperangan, karena perang itu belum apa ya, belum berefek langsung, itu kita di awalnya disarankan di tempat masing-masing yang ada di asrama, termasuk saya itu tetap di asrama kampus karena itu area yang aman gitu. Tapi ketika sudah masuk hari ke-5, ke-6, itu sudah mulai krisis logistik karena toko-toko udah tutup, orang-orang Sudan sendiri pun orang-orang yang ada di kota Khartoum sudah mulai keluar, jadi kita keterbatasan logistik, terus juga teman-teman yang ada di luar asrama itu rumahnya banyak yang kena peluru nyasar, alhamdulillahnya nggak ada yang kena ke orangnya, nyasarnya ke pintu, ke tembok gitu. Akhirnya setelah hari ke-7 atau ke-8 kita dievakuasi. Nah, itulah mulai dievakuasi dengan berbagai upaya yang maksimal dari KBRI Sudan, KBRI Khartoum maksudnya, dengan arahan Kemenlu, RI dan juga semua pihak, PPI Sudan dan semuanya, kita bertahap dievakuasi. Pertama sekitar 7 bis di hari pertama evakuasi, saya lupa tanggalnya, itu berhasil keluar dari kota Khartoum menuju perbatasan. Selanjutnya 2 hari selanjutnya 300 orang yang masih tersisa di Khartoum juga berhasil dievakuasi, dan setelah evakuasi kita diterbangkan secara bergilir ke Jeddah. Setiap kloter itu kurang lebih 2 hari di Jeddah, Arab Saudi, dan selanjutnya dibawa ke Indonesia. Jadi evakuasinya bisa dibilang lancar ketika sudah keluar dari Khartoum, tapi ketika kita masih di ibu kota Khartoum itu kita banyak menemui kesulitan. Itu bahkan beberapa hari, dan di hari Lebaran pun kita cuma makan nasi dan Indomie gitu. Ya Itu udah Allah. sekitar semingguan. Oke, jadi Logistiknya memang terbatas. sampai keluar dari kota Khartoum tadi barulah bisa mudah gitu evakuasi. Nah, ini kan juga berdasarkan informasi yang Mutiara terima, ternyata katanya selama proses evakuasi juga melalui jalur laut. Seperti itu benar Bang Yusuf? Ya, kloter pertama yang sampai di perbatasan Sudan, di Port Sudan itu mereka ke Jeddah, Arab Saudi dengan menggunakan kapal laut. Dan kloter-kloter selanjutnya menggunakan pesawat TNI, 3 kali penerbangan. Artinya 3 rombongan selanjutnya. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih kloter pertama menggunakan kapal laut sedangkan kloter selanjutnya sudah menggunakan pesawat? Bisa diceritakan itu alasannya kenapa Bang Yusuf? Kalau teknisnya itu di luar ini, Pak. Di luar ini ya, apa kapasitas saya untuk menjawab, Oke. tapi intinya KBRI Khartoum pihak mengupayakan yang terbaik mungkin di kloter pertama yang memungkinkan
itu adalah kapal, akhirnya dipilih kapal, dan ketika kloter selanjutnya menyusul sudah bisa digunakan bandara. Karena sebelumnya bandara itu sangat rawan dipakai. Kenapa? Karena pasukan itu ketika ada pesawat lewat juga ditembakin. Oke, baik. Jadi memang karena mempertimbangkan beberapa alasan yang tadi disebutkan oleh Bang Yusuf ini, akhirnya kloter pertama ini memungkinkannya untuk melalui jalur laut. Nah, kalau boleh tahu tuh, perjalanan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke Jeddah, Arab Saudi, kalau misalkan menggunakan kapal laut ataupun pesawat nih, Bang Yusuf? Kalau pesawat 1 jam kita sampai, alhamdulillah. Kalau kapal laut di kisaran 20 sampai 22 jam, informasi yang kita Oke, terima jadi dari hampir teman-teman satu yang. hari ya kalau melewati jalur laut ya bisa sampai ke Arab Saudi. Hmm, Oke. ya benar. Mm-mm. Nah, Bang Yusuf sendiri ini kan bersama, kalau untuk dari Lampung sendiri yang bersama dengan Bang Yusuf sekarang ada berapa orang ini Bang yang sudah dievakuasi? Sekarang karena saya kloter terakhir, teman-teman semua sebagian udah ada yang di Lampung. Kalau saya sekarang tersisa ada 8 orang di Baik. asrama haji Pondok Gede. Dan insya Oke. Allah juga akan segera berangkat ke Lampung besok. Oke, ya pokoknya kita doakan semoga selamat sampai dengan di rumah, biar orang tua juga merasa lega tentunya ya melihat anaknya yang sudah kuliah jauh-jauh menimba ilmu di negeri sana gitu kan, bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bang Yusuf, lalu kan ini kan terjadi apa gencatan senjata atau konflik di Sudan sendiri. Seperti apa nih kelanjutan dari studi Bang Yusuf beserta dengan kawan-kawan di sana, Bang? Untuk kelanjutan studi, sekarang pihak Persatuan Pelajar Indonesia di Sudan sudah berkomunikasi dengan beberapa kementerian yang ada di Indonesia. Sudah ada eh, komunikasi yang dijalin, dan kita sekarang mahasiswa sedang mengisi beberapa data yang diperlukan untuk nantinya diumumkan tahapan-tahapan selanjutnya yang akan menjadi kebijakan pemerintah Indonesia. Dan itu tentunya dikomunikasikan juga dengan kampus yang ada di Sudan. Oke, Untuk jadi detailnya belum ada terbaru. Jadi sampai saat ini bisa dikatakan memang proses belajar mengajar juga belum berlanjut nih ya Bang ya? Ya, karena memang kita ketika perang sudah di masa libur, Oke, masa memang. libur. Berarti memang di masa libur. Kalau boleh tahu ini Bang Yusuf ini sudah semester berapa Bang kuliahnya Bang? Semester 7. Semester 7. Berarti memang bentar lagi memang udah di ini ya, tugas akhir lah ya di skripsi. Nah, Bang Yusuf sudah semester 7 di apa berkuliah di Sudan. Berarti kan ini sudah beberapa tahun juga di Sudan. Nah, kalau di Sudan sendiri bahasa utama yang digunakan itu bahasa Arab ya Bang Yusuf? Benar, bahasa Arab. Nah, ya, tadi juga Bang Yusuf sempat bilang kan di awal kalau misalkan tes sebelum bisa dapat beasiswa adalah tes bahasa Arab dasar. Nah, kalau untuk Bang Yusuf sendiri, bagi Bang Yusuf dan juga kawan-kawan yang sudah terpilih untuk berkuliah di Sudan dan melalui jalur beasiswa, apakah ada pelatihan khusus nih Bang untuk penguasaan bahasa biar nanti pas sudah sampai di Sudan ini lebih banyak kosakata yang bisa diterima atau dimiliki oleh para mahasiswa? Ya, tentunya setiap lembaga yang akan mengirimkan santrinya ke Sudan atau negara Timur Tengah yang lain, biasanya ada pelatihan atau eh, pendidikan khusus lah selama masa penantian ya, untuk keberangkatan, untuk latihan bahasa Arab. Dan saya juga sempat berkumpul dengan teman-teman yang lain di Jepara, Jawa Tengah sebelum berangkat ke Sudan. Gitu, Oke, itu untuk pelatihan hmm. bahasa Arab lebih intens. Nah, itu berapa lama Bang waktunya Bang untuk pelatihan itu sendiri? Eh, Pasti beragam di tiap lembaganya, tapi kalau saya waktu itu sekitar 1 sampai 2 minggu kurang lebih. Oke. Jadi nggak terlalu lama ya, mungkin karena memang sudah memiliki dasar dari bahasa Arabnya, jadi sudah tidak terlalu sulit untuk menguasainya. Nah, Bang Ya, Yusuf pertanyaan terakhir deh Bang, apa sih Bang harapan jika nantinya Bang Yusuf menyelesaikan studinya di Sudan dengan baik, dan apakah Bang Yusuf ada plan ke depannya melanjutkan studinya di Sudan kembali untuk ke jenjang yang S2, atau Bang Yusuf kembali ke Lampung dengan membawa ilmunya untuk berbagi dan juga mengabdi kepada Provinsi Lampung, Bang? mungkin harapan yang pertama, izin menyampaikan harapan pertama untuk negeri Sudan, negeri yang kita cintai, yang sebenarnya banyak sekali keutamaan di sana. Ini saya agak merinding juga menyebutkannya karena sedih lah, negara yang dimana banyak orang Indonesia yang udah berkiprah sekarang di Indonesia ini lulusan dari Sudan juga, termasuk Ustadz Abdul Somad dan banyak ustadz lainnya.
banyak kebaikan di sana, tapi sekarang memang sedang terjadi konflik, semoga segera reda. Kalau Amin. harapan saya sendiri bisa melanjutkan kembali pendidikan di Sudan, menyelesaikan, lalu nanti entah akan lanjut S2 dulu di tempat lain, ataukah di Sudan atau di negara lain, tapi pada akhirnya akan kembali ke tanah kelahiran, insya Allah di Lampung atau setidaknya di Indonesia. Itu planning sementara, tapi artinya dimanapun kaki berpijak, di situ ilmu kita sampaikan, kebaikan kita sebarkan. Itu saja mungkin Kak. Oke, terakhir Kalau untuk penutup wawancara eksklusif kita hari ini, apa kesan mendalam Bang Yusuf selama berkuliah di sana sudah beberapa tahun dan sekarang sudah berada di semester akhir, semester 7? Apa kesan mendalam yang dirasakan selama berkuliah di Sudan, Bang Yusuf? di Sudan itu ada kata gini, man asya fi Sudan asya fi kulli makan. Siapa yang pernah hidup di Sudan dia akan bisa hidup dimanapun. Oke. Karena di Sudan itu semuanya keterbatasan, baik itu dari listrik, dari airnya, dari fasilitas segalanya itu terbatas. Tapi sumber keilmuan di situ insya Allah justru eh, jadi sesuatu yang sangat bernilai, dan masyarakat Sudan yang ramah dengan mahasiswa asing itu tentunya jadi sesuatu yang mendalam. Juga banyaknya syekh atau guru-guru yang dengan tulus mengajarkan kita, bahkan mendidik kita tanpa bayaran. Itu sih yang benar-benar berkesan dari Sudan dan banyak lagi lainnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Yusuf atas informasinya dan juga cerita pengalamannya yang luar biasa yang tentunya bisa semoga ya harapannya bisa menginspirasi para calon mahasiswa yang ingin berkuliah di Sudan seperti Bang Yusuf dan juga kawan-kawan. Dan Bang Yusuf ini kan nanti mau ini ya bersiap akan melakukan perjalanan kembali ke kampung halamannya di Lampung, dan saya doakan semoga selama sampai tujuan hati-hati di jalan Bang Yusuf. Sama, Ya, terima kasih banyak Bang Yusuf atas waktunya. Sukses selalu nih Bang sama-sama. untuk kuliahnya ya. Siap, amin. Oke, baik Tribuners, mungkin itu saja wawancara eksklusif Mutiara bersama dengan Muhammad Yusuf Abdullah selaku Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Lampung di Sudan. Dan sampai jumpa di wawancara eksklusif berikutnya.